Dan kita akan lanjut ke pertanyaannya berikutnya, Ustaz. Nah, Ustaz, kalau mulai Ramadan ini, Ana mengeluarkan zakatnya per tanggal 1, nggak apa-apa kan, Ustaz? Yang kemarin kan juga salah-salah cara mengeluarkannya. Mulai tahun ini diperbaiki yang benar, nggak apa-apa ya, Ustaz ya? kapan kita boleh zakat? Mau ini, Ustaz ya? Jadi ya zakat mal. Zakat mau. Zakat mal, kapan kita boleh zakat? Kita boleh zakat ketika kita sudah mencapai nisab. Nah, tanggal berapa tuh? Tanggal berapa tuh? Misalnya emas, duit, barang perniagaan, tabungan, Ya. not nilainya berapa yang ada ini? Emas, duit, uang tabungan, barang perniagaan, di total nilainya berapa? Wah, nilainya belum mencapai nisab, belum mencapai 85 gram emas. Ya. Katakan ngitungnya gampang, gampangnya segram 1 juta. 1 juta lah mungkin. Berarti kan 85 juta. Ya. Nah, dihitung, kok nilainya belum 85 juta. Berarti belum mencapai Nisab. nisab. Kemudian masuk duit lagi. Uangnya sekarang 100 juta. Berarti mencapai nisab. Kapan itu mulai 100 juta tuh mencapai nisab? Kapan? Ternyata tanggal 3 Muharram misalnya. Nah, apakah kemudian langsung zakat? Enggak. Ini kan baru mencapai nisabnya. Ada ketentuan lainnya setelah nisab adalah haul. Jadi kepemilikannya berumur 1 tahun. Maka 3 Muharram, lihat 3 Muharram mendatang. Lihat 3 Muharram mendatang. Nah, nanti ketika di 3 Muharram mendatang, lihat ternyata masih mencapai nisab. Harta yang dia punya, ya emas ditambah duit yang di tabungan, atau duit yang ada di dompet, ya, atau duit yang ada di piutang dalam waktu dekat akan dibayarkan, ditambah dengan komoditi dagang di toko, gitu ya. Ternyata masih mencapai nisab. Nah, berarti 3 Muharram itu dia keluarin zakat. Dari 100 juta sekarang uangnya menjadi 102 juta. Nah, kan berarti masih mencapai nisab, keluarkan. Nanti kapan? Lihat lagi 3 Muharram Tahun depan. yang berikutnya. Ternyata hartanya di 3 Muharram yang berikutnya mencapai 1 M. Ya, berarti kan masih tetap mencapai nisab. Keluarkan 2,5%-nya. Kemudian lihat lagi 3 Muharram berikutnya. Lihat lagi. Qadarullah banyak pemakaian. Ini dan misalnya ada komoditi yang misalnya bangkrut. Ada uang piutang tapi nggak jelas kapan bayarnya. Sehingga uangnya dilihat tinggal 40 juta. Nah, berarti kan Belum mencapai nisab. Maka 3 Muharram itu dia tidak bayar zakat karena sudah tidak mencapai nisab. Ya. Nah, sekarang kapan lagi dia berzakat? Apa 3 Muharram yang berikutnya? Ya enggak dong. Karena kan untuk dihitung mencapai nisab mulainya kapan? Sementara 3 Muharram ini uangnya tidak mencapai nisab. Nah, akhirnya dia melihat hartanya kapan mencapai nisab. Ternyata mencapai nisab tanggal 10 Rajab. Nah, maka dilihat 10 Rajab yang berikutnya. Masih mencapai nisab, keluarkan. Lihat 10 Rajab yang berikutnya, masih mencapai nisab, keluarkan. Lihat 10 Rajab lagi, masih mencapai nisab, keluarkan. Lihat 10 Rajab yang berikutnya, ternyata nggak mencapai. Nggak mencapai. Uangnya tinggal 5 juta habis untuk ini digunakan kebutuhan habis. Tinggal 5 juta, kan nggak mencapai nisab. Apa kemudian 10 Rajab berikutnya zakat? Ya enggak. Ini harus dihitung lagi kapan memulai mencapai nisab, kemudian dilihat haulnya setahun ke depan. Insya Allah bisa dipahami. Nah, demikian cara zakat. Nah, kemudian yang ditanyakan penanya ini, saya mulai 1 Ramadan saja, soalnya sebelumnya salah gitu ya. Nah, sebelumnya mungkin tidak memperhatikan yang tadi kita sampaikan, yang baru saja kita jelaskan. Jadi asal kayak sudah tahun keluarkan, kayak sudah keluarkan. Padahal belum tentu
mencapai nisab, atau bisa jadi sudah mencapai nisab tapi tidak memperhatikan haulnya. Salah-salah ya sudah, semoga Allah mengampuni. Nah sekarang menetapkan satu Ramadan, monggo satu Ramadan ditetapkan, keluarkan zakatnya, nanti lihat satu Ramadan berikutnya dan seterusnya. Ustaz, piutang tuh dihitung zakatnya Ya, ya? piutang dihitung untuk dizakati ketika dia tahu dalam waktu dekat akan dikembalikan. Misalnya kembang keluarkannya setiap tanggal berapa? 1 Muharram. Ya. Dan dia tahu agak lama lagi dikembalikan, sehingga 1 Muharram sudah dari tangan kita. Artinya kan jelas. Ya. Tapi kalau misalnya nggak ada kejelasan kapan mau mengembalikan, ya nggak tahu ya. Kapan mengembalikan, ya nggak dihitung. Artinya kan kepemilikan kita memang, tetapi tidak ada pada kita. Nah, iya siapa tahu nggak jelas kapan, ya. Karena dia juga ada masalah misalnya. Ya. Nah, Saya jadi piutangnya 90 juta, dia cuma punya uang 1 juta, Ustaz. Itu nggak jelas juga, Ustaz. Iya. Nah, kalau saham, Ustaz? Ya saham kepemilikan dong. Masuk juga, Ustaz ya? Iya, saham kan kepemilikan yang dia kuasai sepenuhnya. Jadi misalnya punya saham di perusahaan ini, perusahaan ini, ya. Saham dalam rupiah sekian dan menghasilkan uang sekian. Teorinya sama saja. Jadi uang yang dimiliki ditambah emas yang dimiliki, ditambah perak yang dimiliki, ditambah harta perniagaan yang dimiliki, di total semuanya, kalau sudah mencapai nisab, tetapkan kapan mencapai nisab itu. Lihat 1 tahun berikutnya, sama saja. Ya, sama saja. Jadi pada prinsipnya sama. Semuanya dilihat nilainya berapa, sudah nyampe nisab apa belum. Nah, baik. Di masyarakat juga, Ustaz, sering kita sebagian orang berpendapat ada namanya zakat profesi, Ustaz. Terus kemudian mereka biasanya setiap bulan mengeluarkan. Terus nanti menganggap bahwa udah nggak usah zakat mal karena sudah mengeluarkan zakat tiap bulan. Itu gimana, Ustaz? Zakat profesi. Jadi dia dapat gaji. Gajinya misalnya 100 juta. Jelas mencapai nisab dong. Jelas, Ustaz. Jelas, karena kan nisabnya kan 85 juta. Dia 100 juta kan nyampe. Tapi dia pegang baru berapa lama? Baru 1 hari. Kepemilikannya baru 1 hari. Jadi tidak zakat. Karena kurang ketentuan yaitu haul. Ketentuannya ada 2, nisab dan haul. Nisab pakai nisab, tapi dia belum haul, belum kepemilikannya 1 tahun. Kan tadi sudah kita bahas, dia mencapai 1 tahun itu setelah berapa? Maka harta-harta yang ada dihitung setiap tanggal yang sama. Ya, kalau misalnya mau hitung begini bisa saja sih. Ini emas, kapan mencapai nisabnya? 1 Muharram. Berarti emas ini dia 1 Muharram berikutnya. Kemudian ini uang, kapan mencapai nisabnya? Ternyata 1 Dzulhijjah. Maka uang ini dilihat 1 Dzulhijjah berikutnya. Ada uang yang baru. Ada uang yang baru. Ini mencapai nisabnya kapan? Ini mencapai nisabnya misalnya 5 Sya'ban. Maka lihat 5 Sya'ban berikutnya. Ada uang yang baru. Ya bisa saja, tetapi orang nanti akan kerepotan. Kalau mampu saja. Silakan kerepotan. Oleh karena itu, tetapkan 1 tanggal, perputaran uang dilihatnya setiap tahun sekali dan hijriah ya. Nah, zakat profesi. Kembali kepada masalah profesi. Karena belum haul, belum 1 tahun, maka bukan zakat. Kalau mau keluar kan silakan keluar, tapi namanya bukan zakat, sedekah. Kalau dikatakan zakat ini perkara baru dalam agama. Ya. Nah, mungkin orang beralasan begini. Kenapa mesti disyaratkan haul? Wong pertanian itu loh gak disyaratkan haul. Pertanian itu kan yaumah hasadi, kapan panen keluarkan zakat. Dilihat pengairannya dengan biaya apa enggak. Kalau pengairannya dengan biaya maka zakatnya 5%. Kalau tanpa biaya maka zakatnya 10%. Itu kan tidak melihat haul. Kalau panennya 3 bulan keluaran zakat. Panennya 4 bulan ya, kan padi 4 bulan misalnya, jagung misalnya 3 bulan misalnya ya. Kemudian yang makanan pokok ya, padi, jagung kalau satu tempat makanan pokok ya zakat. Korma apa kan ketika panen, bukan haul. Ya sama. Gaji juga setiap kali panen.
Kenapa harus haul? Jadi mereka merasa ini adalah dikiaskan kepada pertanian. Tetapi kita sampaikan ini kias batil, pengkiasan yang tidak benar. Kenapa tidak benar? Dikiaskan kepada pertanian. Pertanian itu di sana ada ketentuan, lihat pengairannya dengan biaya apa enggak. Ya. Kalau dengan biaya maka 5%, kalau tanpa biaya 10%. Ya. Sekarang gaji, lihat disirami air apa enggak? Nggak bisa, karena gaji nggak disirami dengan air. Saya di Departemen Perikanan. Jadi nggak bisa dikiaskan. Kalau itu dilihat pengairannya, ya. Loh ini gaji pengairannya nggak ada, maka nggak bisa. Dan kita melihat pada zaman Nabi, saya bertanya kepada Abu Fatih, ada nggak pada zaman Nabi profesi-profesi? Ada. Ada. Profesi gubernur, panglima perang. Jadi hakim ya. Iya. Dan pada zaman sahabat ada hakim dan seterusnya. Apakah kemudian ada bab zakat profesi? Tidak ada. Terus uangnya gimana? Nah itu namanya zakat uang tadi. Ketentuannya nisab dan haul. Nah, maksudnya ke zakat mal tadi. Iya, zakat mal yang ketentuannya nisab dan haul. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya.